Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Oke, pada video kali ini gue bahasnya lebih sangat bermanfaat banget karena informasinya ini sangat bermanfaat banget bagi teman-teman yang saat ini ya belum tahu ataupun belum mengenal yang namanya surat sertifikasi penagihan. Surat sertifikasi penagihan ini sebenarnya ini adalah syarat yang sudah ditentukan oleh OJK untuk kepada DC-DC lapangan yang dia tagih kepada nasabahnya. Tentunya kalian belum tahu kan bentuk surat sertifikasi profesi penagihan itu seperti apa. Karena kalian akan selalu meminta kepada si DC lapangannya kalau nagih mana surat sertifikasi profesi gitu kan. Nah, memang belakangan ini itu DC lapangan dari pinjaman online ataupun dari DC lapangan dari paylater itu memang sebelumnya tidak memiliki surat sertifikasi profesi, dan juga kebanyakan juga DC-DC dari lapangan ini banyak keluhan dari masyarakat. Dia katanya sering banget diperlakukan yang tidak enak kepada DC lapangan dari pinjaman online legal manapun ataupun dari paylater. Dan sebelum gue lanjutkan informasi lebih lanjut di sini, gue minta kepada teman-teman untuk bantu support channel ini agar cepat berkembangnya dengan cara kalian klik tombol subscribe-nya, dan kedua kalian klik tombol like-nya. Dan apabila kalian memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silahkan kalian ketikkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang saat ini memang peduli kepada masyarakat di luar sana ataupun teman-teman kalian, agar mereka terhindar dan tidak lagi takut dengan DC lapangan dari pinjaman online ataupun DC-DC yang suka nagih via WA, silakan kalian bagikan channel ini di seluruh akun media sosial kalian ataupun di seluruh teman-teman kalian. Oke, itu saja intronya. Jadi di sini gua langsung saja membahas ataupun menginformasikan kepada seluruh teman-teman gua ataupun seluruh subscriber gua yang saat ini sedang mencari informasi tentang dunia pinjaman online. Tetapi pada kali ini tema atau topiknya adalah membahas surat sertifikasi profesi penagihan. Dan di sini gua akan juga tampilkan beberapa gambar ataupun video yang bagaimana bentuk surat sertifikasi profesi penagihan. Dan sekarang baru-baru ini gua baru saja mendapatkan informasi langsung dari nasabahnya ini. Nasabah ini dia telat bayar 3 bulan di sebuah platform Aku Laku. Dia ini sudah 3 bulan lamanya dia telat bayar. Dia berdomisili di Jakarta Selatan, dan dia sekarang kemarin itu dia didatengin DC lapangan dari Aku Laku, dan ternyata DC lapangan dari Aku Laku sekarang sudah memiliki surat sertifikasi profesi penagihan. Itu ya bro, memang kalian wajib banget tuh meminta ataupun melihat langsung surat sertifikasi profesi penagihan yang dimiliki oleh DC lapangan, karena itu harus ada, karena itu adalah permintaan dari OJK ketika DC lapangan dari pinjaman online legal lainnya ataupun dari paylater, ketika dia datang itu kita wajib banget meminta ataupun melihat surat sertifikasi profesi ataupun surat-surat lain pendukung lainnya. Oke ya kan, di sini akan gue ceritakan sedikit saja mengenai dia nasabah didatangi DC lapangan dari Aku Laku. Dan perlu kalian ketahui bahwa video ini nanti akan panjang durasinya, tetapi gue akan bikin 2 part. Ini part yang pertama ya. Jadi kisahnya seperti ini ya bro. Dia ini menginformasikan kepada admin ataupun di grup Telegram Terus Pinjol, dan dia mengaku katanya didatengin DC lapangan dari Aku Laku. Nah, DC lapangan Aku Laku ini ternyata dari PT BHD. Artinya DC lapangan ini bukan langsung dari Aku Lakunya, tapi ini adalah DC pihak ketiga. Artinya ya si Aku Laku ini bekerja sama dengan PT A, sedangkan PT BHD ini ya dia di bidang
penagihan. Ya, jadi dia bekerja sama tuh. Jadi yang nagih ini adalah pihak ketiganya. Nah, yang DC ini, yang pihak ketiganya, ternyata DC-nya ini sudah memiliki sertifikasi profesi. Wow, ini sudah resmi ya, artinya ya sudah resmi. Jadi kalian kalau sudah resmi gini, apakah apa yang harus kalian lakukan? Tentu kalian gak usah takut dan gak usah khawatir dan gak usah bingung. Aduh, dia udah punya surat gini, berarti dia nih resmi nih. Gak usah gitu. Karena setiap DC yang sudah lolos uji dari OJK dan dia sudah memiliki surat sertifikasi profesi, maka DC ini tahu aturan dari cara penagihannya, sopan santun, etika, dan larangan-larangan yang sudah ada. Mereka pasti tidak melanggarnya karena dia sudah dites atau diuji ya oleh OJK. Tentunya kalian nggak usah lagi takut dan khawatir. Tetapi apabila DC lapangan ya menagihnya di luar SOP ataupun di luar aturan, walaupun dia sudah memiliki surat sertifikasi profesi, silakan kalian laporkan kepada OJK ataupun AFI bahwasanya DC lapangan ini sudah melanggar aturan ataupun SOP. Ya, jadi kalian gak usah takut-takut lagi tuh ketika DC lapangan datang ke rumah Anda menagih utang. Kalau kondisi kalian memang gak ada uang, kenapa kalian harus takut? Kalian bisa menjelaskan apa adanya. Ya, itu dia penjelasan gua. Oke, kita lanjut lagi ya, bro. Bentar gue buka dulu datanya. Tadi sempat ada tapi hilang. Mana ya? Oh ya, ini. Ya, coba kalian dari sini. Kalian bisa perhatikan di sini gambar yang gua tampilkan ya. Nah, wajah di sini wajahnya gua blur karena ini adalah privasi. Jadi gua blur. Dan di sini terlihat DC-nya sangat mudah sekali ya kan. DC sangat mudah sekali tapi ada sedikit tatoan di lengannya. Wow, ngeri juga ya kalau DC ya. Posturnya seperti ini. Agak gimana gitu ya kan, nggak serem sih, cuman agak ya kurang rapih aja gitu kan, dari rambutnya, dari postur tubuhnya nggak ini kan, terus juga agak kurus, dan kedua ada tatonya ya. Ini nggak terlalu serem banget sih, biasa aja menurut gua, cuman yang lebih menakutkan itu adalah ya tatonya ya. Ini adalah postur dari DC lapangan dari paylater Aku Laku ya, ataupun ini dari PT BHD. Dan ternyata ya DC ini sudah memiliki surat sertifikasi profesi. Dan terlihat di bagian edikatnya itu adalah edikat dari ya sertifikasi profesi. Jadi surat sertifikasi profesi itu dijadikan edikat. Ya, kalian bisa lihat saja situ. Nah, kita selanjut lagi. Slide berikutnya gambarnya. Mana sih? Kok susah sih? Bentar nih. Nah, di situ terlihat bahwasanya DC lapangan dari Aku Laku ini dia menunjukkan surat penagihan kepada nasabahnya ini. Bisa kita lihat surat penagihannya ini, ternyata ini ya di pojok sebelah kiri itu ada logo PT BHD ya. Artinya si Aku Laku ini bekerja sama dengan PT BHD, dan PT BHD ini ya perusahaannya di bidang penagihan. Bisa kita perhatikan di sini. Ya, untuk surat tugas penagihannya ini dirilis di bulan Januari 2023. Nah, di situ kalian bisa baca saja. Ya, terus lanjut lagi ya, bro. Dan di sini gambar berikutnya, DC dari Aku Laku ini dia menunjukkan surat sertifikasi profesi dan si nasabah ini memfoto, cepret. Ya, seperti itu. Itu bentuk surat sertifikasi profesi penagihan atau yang bisa dibilang SPPI ya. Oke, lanjut lagi gambarnya. Nah, gambar berikutnya ini adalah DC-nya ini sedang duduk di atas motor ya. Dan terlihat bahwasanya DC-nya ini datang cuman 1 orang, nggak 2 orang, nggak 3 orang. Dan terlihat juga sangat masih muda banget ya. Nah, itu bentuk dari postur dari DC dari Aku Laku. Oke, lanjut lagi ya kan. Dan di sini si DC-nya sudah banyak sekali menunjukkan data-data dia. Tapi ada beberapa di sini yang gua blur karena itu adalah privasi. Dan gambar berikut ini adalah
Ini adalah HP dari si DC-nya. Dia menunjukkan ya data rincian tagihan utangnya nasabah. Lalu DC-nya ini menunjukkan kepada nasabahnya bahwa nasabahnya ini memiliki tagihan sekitar nominal itu 3,7. Ya, itu. Jadi sangat lengkap sekali ya DC-nya ini menunjukkan surat-surat sebelum dia menagih, dari surat penagihan, dari surat apa tadi, sertifikasi profesi. Nah, terlihat banget sini DC-nya sangat sopan. Nah, itu adalah bentuk surat sertifikasi profesi penagihan dari Aku Laku. Lalu bagaimana dengan kalian saat ini telat bayar ataupun gagal bayar? Apakah kalian sudah didatengin DC lapangan dari pinjaman online manapun? Itu DC-nya sudah memiliki surat sertifikasi profesi. Bagi teman-teman yang sudah didatengin DC lapangan dari pinjaman online legal lainnya, apabila DC-nya sudah menunjukkan surat sertifikasi profesi, silakan kalian komen di kolom komentar. Ya, di sini part pertama videonya. Nanti akan gue tampilkan part kedua videonya karena di sini akan panjang sekali ceritanya. Dan gua nggak akan cerita-cerita saja, tapi gue di sini memberikan beberapa bukti-buktinya berupa video, foto, dan lain-lainnya. Jadi kalian bisa pahami dan juga kalian bisa pelajari informasi ini agar kalian lebih paham, lebih mengerti, dan tidak takut lagi ketika DC datang ke rumah. Ya, jadi jangan usah takut ya. Terus lanjut lagi di sini, mungkin informasi segitu saja mengenai surat sertifikasi profesi penagihan dari DC lapangan pinjaman online legal lainnya ataupun dari paylater. Tetapi nanti akan gue lanjutkan lagi video berikutnya, yaitu lebih banget. Ini sangat apa ya, sangat menakutkan sekali ya. Ini masih lanjutan yang keduanya ya. Jadi sini gua akan berikan pesan sedikit kepada teman-teman yang saat ini memang telat bayar ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal lainnya. Ketika kalian telat bayar lalu kalian takut didatengin DC lapangan, kalian setelah nonton ini, gue berharap kalian sudah tidak lagi takut didatengin DC lapangan legal lainnya ketika kalian sudah memiliki keterlambatan pembayaran utang kalian. Lalu bagaimana solusinya, Min? Kalau misalkan takut banget nih DC datang ke rumah. Satu pesan gue, kalian harus tenang dan gak usah dipikirin tentang DC lapangan datang ke rumah. Apabila itu terjadi DC lapangan datang ke rumah, kalian harus tenang dan rileks. Dan yang kedua, kalian jangan pernah memberikan janji pembayaran. Dan yang ketiga adalah gak usah kalian mengiyakan atau menyetujui janji pembayaran yang si DC ini berikan kepada kalian. Apa itu artinya? Itu sudah gue jelaskan di video-video sebelumnya. Tapi di sini gue berikan beberapa poin saja dan gue tidak akan menjelaskan lebih lanjut karena akan memakan durasi yang sangat panjang karena sebelumnya gue sudah bahas videonya. Itu yang keempat, selanjutnya adalah kalian apabila DC-nya sopan nagihnya, kalian juga harus balas juga sopan. Tapi kalau DC-nya nagihnya sudah tidak sopan, maka DC-nya usir. DC-nya usir. Kalau sudah merasakan, sudah mengumbar-umbar, sudah di luar SOP ataupun penagihannya, kalian laporkan kepada OJK bahwasanya DC dari pinjaman online legal ini ternyata nakal dan tidak beretika. Kalian lapor saja ke OJK, lalu kalian usir saja DC-nya karena mereka nggak berhak untuk menagih kalian. Karena ya ada beberapa poin yang kalian harus tolak itu. Oke, selanjutnya lagi adalah bagaimana kalau DC lapangan sudah datang ke rumah lagi. Nah, itu sudah gue bahas lagi tipnya, tapi di sini gue berikan poinnya saja. Tadi sudah poinnya gue sudah sebutkan, ada 4 poinnya ya. Yang terakhir adalah kalian harus konsisten tentang kalian memberikan alasan. Maksudnya gimana, Min? Ya kalau misalkan kalian udah didatengin DC lapangan dari pinjaman online legal lainnya, kalian harus beralasan dengan konsisten ataupun komitmen. Misalkan kalian memang nggak mau bayar ya, ataupun memang kalian tidak ada uang untuk membayar, tapi DC-nya terus-terusan lagi, ya kalian harus konsisten aja, yaitu aku belum ada uang saat ini karena kondisi keuangan saya belum mencukupi. Apabila saya memiliki uang, nanti saya akan bayar melalui aplikasi dan saya tidak akan membayar kepada DC lapangan karena saya
menerima pinjaman itu melalui rekening, dan saya harus mengembalikan juga melalui rekening yang ada di dalam aplikasi. Kalian alasan seperti itu aja ya. Kalian bisa olah lagi kata-kata kalian. Itu adalah sebuah sampel yang gue berikan kepada teman-teman. Harus konsisten memberikan alasan. Jangan berbeda-beda dari pertama dia datang, kedua dia datang. Kalian jangan beda-beda. Harus konsisten seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Nanti desanya akan capek sendiri datang ke rumah, bahwasanya dia akan menilai kalian tuh memang nggak mampu membayar, dan dia mampu bayar tapi dia melalui aplikasi. Dan hasilnya desanya nanti akan berpikir kalau dia tidak dapat uang cash dari nasabahnya ini, dia kemungkinan tidak akan dapat bonus ataupun insentif. Dan bagi teman-teman, apabila desanya meminta bukti pembayaran, itu jangan kalian kasih. Kalian bayar saja di aplikasinya, tapi jangan pernah memberikan bukti pembayaran kepada desa lapangannya ketika desa lapangannya ini meminta foto ataupun bukti pembayaran kalian. Jangan, itu menguntungkan DC lapangan. Mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan pada hari ini. Nanti kalian bisa lihat video gua yang part kedua, masih sambungan yang ini. Kalian jangan ditinggalin video ini karena video ini sangat bermanfaat banget ini ya, sangat bermanfaat banget informasi ini ya. Mungkin itu saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.